Mana-mana buat yo. Maksudnya ini esok lah. 3, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Tim Kasih. Alhamdulillah. Wah, Iya. ada semangat ini. Bebannya sudah lepas, Mas. Oh ya. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim KAC berangkat semua ya. Komplit ini. Ya. Masih mau explore, tapi explore yang agak mudah-mudah katanya Bang Marcel. Requestan katanya sebulan sekali. Syukuran. 2 bulan, Mas. Oh, 2 bulan ini ya. Iya. Jadi kemarin teman-teman setelah melakukan peperangan yang panjang, alhamdulillahnya bisa selesai dan kemenangan ada di pihak kita teman-teman. Alhamdulillah. Tentunya itu berkat doa dari teman-teman semua sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan semestinya. Baik teman-teman, jadi kejadian terakhir kemarin itu waktu Mawasewu dicambuk oleh Eyang Syarif, itu mau menyerahkan satu kerajaan yang dipimpin oleh Mawasewu. Tetapi diberikan kepada saya, tapi saya juga manusia biasa, buat apa ya kerajaan gue itu seperti itu ya. Terus mau saya berikan ke Eyang Syarif pernah mempunyai kata-kata intinya tidak mau jadi raja. Akhirnya setelah saya banyak pikirkan, saya menemukan satu ide ya, yaitu ke Patih Dharmawulung. Akan tetapi di situ Patih juga adalah bagian dari kerajaan teman-teman, namanya juga seorang patih ya. Saya mau menawarkan, nggak enak, ya gimana ya. Akhirnya saya mencocokkan lagi setelah saya rundingan bersama teman-teman semuanya, yang lebih cocok itu Donggobilo kayaknya. Akhirnya setelah saya panggilkan Donggobilo, alhamdulillah Donggobilo itu awalnya memang ragu. Setelah saya mulai yakinkan, ayo bisa Bilo, akhirnya Bilo mau teman-teman. Kenapa alasannya saya memilih Donggobilo? Saya yakin Donggobilo itu pernah membangun sebuah peradaban, sedangkan kerajaan itu masih di bawah peradaban ya. Kan adanya peradaban dulu baru dibentuk kerajaan kan. Ya. Membangun peradaban saja Donggobilo itu bisa, apalagi untuk mengelola satu kerajaan. Ya. Peradaban batu, peradaban elektronik itu kan ya. Nah, itu. Nah, yang intinya tujuannya itu baik. Selain Donggobilo sedang berbuat baik, masuk ke dalam Islam, juga Donggobilo saya pasrahkan satu kerajaan itu di-Islamkan, harapannya teman-teman. Nah, tapi malam hari ini belum tahu ya seperti apa kabar dari Donggobilo setelah saya amanahi satu kerajaan milik Mawasewu itu. Apakah memang sudah benar-benar nyaman, sudah benar-benar Deal. apa? Udah deal apa belum? Apa udah ya deal benar? Kita juga tunggu dari kabar Mas Donggobilo. Tidak lupa juga Bang Marcel membawakan ini adalah ikan patin dan ikan bawal, tadi beli di pemancingan, katanya mau syukuran teman-teman di tempatnya Kilurah Doma yang kemarin itu ingin diundang banget acara kendurenan. Ya, Kilurah apa namanya? Doma, iya. Menurut saya ini makhluk yang nyentrik ya. Iya kan? Menjadi lurah mengajukan sendiri. Banyak maunya teman-teman. Tapi memang karakternya seperti itu ya, kita maklumi saja. Terus syukuran itu kita lakukan di tempatnya Kilurah, yaitu di Sitinggil teman-teman. Jadi langsung menuju ke sana. Naik, jangan lupa. Ini orang kok mukanya susah. Kita juga masih tahu tentang keberadaannya si Bajang ya. Oh iya teman-teman, kita masih punya satu PR tentang keberadaan si Bayu Bajang itu. Jadi setelah kerajaannya gini, telah pemimpinnya tiada, terus Yang asik juga. Bajang kemana? Ya, setelah saya cari dari beberapa hari kita melakukan peperangan itu, Bajang itu benar-benar tidak ada teman-teman. Hingga saat ini saya nggak tahu kabarnya si Bajang itu.
Ya nanti jika memang malam hari ini bisa bertemu dengan Bajang atau besok atau kedepannya, ya kita mau urusin si Bajang dulu seperti apa ya. Tapi gini Mas, tadi siang saya juga ketemu sama istrinya Mas Heri itu yang lahirin Bajang, Mbak Rindi. Mbak Rindi. Gimana kok? Ya saya tanya, mbaknya masih suka ketemu itu enggak Mas, kita nggak pernah ketemu, terus malah yang dicari mana Bang Marcel. Jadi piye loh? Gedean banget gila. Udah diledekin Bang, lele. Mungkin cukup. Cukup. Ada yang nambahan? Sholat teman-teman, itu nomor satunya. Kita bukan berarti bawel terus-menerus menekankan sholat. Ya, kita sesama manusia tujuannya mengingatkan. Siapa tahu lupa. Kadang ya sudah diingatkan saja, saya pribadi kadang kelewatan. Tidur, wah lewatan. Ya, tapi ya berusaha ya. Saya juga sih diingatkan Mbah. Mbak tadi sih diingatkan Mbah, itu 5 waktu. Kalau ini mah Pakai corong lagi Mbah. Iya di masjid Istiqomah teman-teman. katanya si Heri datang ke rumah gimana? Oh ya, untuk Mas Heri kemarin sore juga datang ke tempat saya. Alhamdulillah mengutarakan sebuah perkataan yang menurut saya bikin adem hati saya. Bukan katanya menyesal. Ya intinya banyak lah. Ya saya mewakili Mas Heri di sini karena Mas Heri tidak bisa bicara langsung kepada teman-teman. Saya mewakili Mas Heri meminta maaf sebesar-besarnya ya. Karena sejahat apapun Mas Heri ya, itu masih mempunyai sisi baik. Kemarin melakukan kejahatan mungkin dalam keadaan yang seperti itu teman-teman. Biasanya terdesak ya, mepet ya. Tapi perlu diingat terkadang orang yang benar-benar pernah jahat banget ketika mau berubah menjadi baik itu baiknya itu melebihi orang pada umumnya teman-teman. Itu pelajaran. Ngapa po? Biasa aja pernah jadi orang jahat. Busi. Iya. Tapi sekarang ya sudah enggak Bang. Sekarang baik apa? Ya belajar baik. Oh, saya jahat terus. Rekor. Jahat kok Bang. Nah kalau nggak dibanggain, segala sesuatu harus kita banggain. Coy. Kenapa Bang yang dibanggain? Ini bukan susah. Tenang, kok kasih. Oke, cukup. Teman-teman, kita langsung menuju ke Sitinggil. Pinggir. Oke siap. Pemer tos apa gitu biasanya betos bro. Pukul kodam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih. Janji kalian mana? Janji kalian mana? Sabar lu. Janji kalian mana? Kilurah. Wah, sabar Kilurah. Wah. Mana janji kalian? Assalamualaikum, Kilurah Toma. Salam. Wes. Apa? Janji kalian mana? Janji kalian. Janji apa sih? Bukanlah kalian sudah memenangkan peperangan itu? Ini kita mau ke Duren ini. Maksudnya harta rampasan perang. Terserah itu rampasan. Yang penting kan janji kalian apa coba? Ya harta perang, tingkatan perang maksudnya. Mengasih kepada Kilurah bukan? Ya tapi kan kemarin juga kata Mas Johan banyak emasnya Mas. Ya kemarin itu Bapak bilang jenengan itu punya banyak emas. Masa masih buat lurahnya? Iya. Buat rakyat saya. Tadi jenengan keceplosan itu loh, bilang buat Kilurah loh. Apa saya bilang seperti itu? Kalau jadi ucapin lupa. Saya nggak lupa Kilurah. Adanya saya datang ke sini tandanya saya ingat. Nih saya bawa. Wah, Apa ini? ikan. Ikan. Ya, ikan patin dan ikan bawal. Weh, saya tahu itu makanan. Ya. Iya. Hewan itu bukan makanan. Apa? Apa sih? Tidak apa-apa. Oh pamer ditanya apa Kilurah? Ah, Pamer apa gimana sih kayak gini? Nggak tahu itu. Semutan ya. berat tanganku ini berat. Iya, iya. Berat apa itu Mas? Kalau di bahasanya kamu di sana, Kilurah ini orang kaya raya ya. Adanya saya menjadi lurah, tentunya orang nomor 1. Yang Dipilih kaya, ya, berarti. Jadi, ini belum tahu Ya belum. sejarah saya menjabat jadi lurah. Itu rakyat yang di situ masih berkeliaran, tidak tertata.
setelah saya menjadi lurah. Aman. Oh aman. Semuanya makmur. Tapi banyak warganya yang disabilitas kemarin itu. Apa itu? Kemarin Banyak yang kekurangan. Yang di sebelah sana itu malas. Malas untuk melakukan kegiatan. Enggak, maksudnya banyak yang gimana yo? Kurang berarti ya nggak Jalannya normal lah. nggak normal. Kemarin kenapa Ada nggak yang diobatin? buta. Nah, itu tugas dari lurah. Adanya saya meminta seperti itu buat kesejahteraan yang seperti itu. Nih, sampean masih meminta kepada saya ya. Saya lihat sampean ini sekarang banyak banget emasnya. Tuh. emang beda mas. Beda kemarin sampean ketemu saya nggak bawa apa-apa. Sekarang banyak ini. Ingin Enggak lah. ya seperti ini. Jika sudah menjadi lurah, setiap bulannya dari rakyat-rakyat yang saya pimpin mengasih upeti dan pajak. Sebenarnya saya tidak meminta. Ya, katanya mau mensejahterakan malah minta pajak. Saya tidak meminta. Lah itu upetinya mau buat apa? Mau dipakai sendiri apa gimana? Ya buat dipakai seperti ini. Lu tahu saya Pertemuan. Enggak. Ki lurah kan makhluk yang penting. ya terus Diundang ke sana sini. Diundang sama bupati enggak? Ada yang Adipati. kerajaan-kerajaan sering mengundang saya. Untuk apa di sana? Biasanya ketika membuat acara masalah hitung-hitungan. Ki Lurah Doma. Ki lurah doma ahlinya. kalau hari ini kita mau kendurenan hitungannya pas enggak ini? Ada yang saya datang ke sini sudah menghitung. Sekarang paing itu pas sekali. Neptunya neptu 7. Mau pasarannya paling. Paing neptu 7. Neptu 7 itu sangat cocok untuk berbincang-bincang. Oh. Juga naga yang sering saya ceritakan itu naga. Gimana? Naga neptu 7 Hmm. itu berbelok ke arah timur. Naganya belok. Mana ada belok, ngadep adanya. Kemarin katanya di selatan. Sekarang Itu kalau neptu 4. langsung berarti sekarang beda-beda ya. Setiap neptu itu naganya berbelok-belok. Bukan berbelok. Ada yang jumping nggak kira-kira? Jadi kalau berbelok ke arah timur itu ya sangat aman. Untuk makan-makannya. Makan-makan aman. Tapi ini kata hitungannya Badai hari ini nggak pas, katanya dundur minggu depan. Hitungan dari mana? Ya kan naga ke timur. Kita dari timur ya kecaplok nanti nggak jadi makan. Kita yang Malah Kita yang dimakan nanti. nih kalau menurut hitungan ya, nih hitungannya yang benar nih. Sekarang Jelasin tuh. ini Sofrotul. Sofrotul itu berarti hari naas besar. Oh, Itu tidak baik. baik. Nah, berkemungkinan nih kalau dilihat dari sterarium apalah gitu. hari ini itu tepatnya adalah gerhananya Mars. Yang menimbulkan kekeringan. Petani itu akan susah. Tapi ini hujan Kalau mas. itu enggak, maksudnya untuk ini kan kalau menurut perhitungan ya, ini sih bukan ramalan namanya, ini perhitungan. Seperti itu Ki. Sekarang Berbicaramu terlalu jauh. Nah, oh bener sih Bo, tahu jauh ya kemana? bisa. Tabiatnya, Tabiatnya apa ini? tabiatnya kering. Kering, berarti kita puasa, nggak jadi bakar-bakar. Ini Kering bagaimana Zuhal. kalian tidak melihat sendiri? Hujan. Benar Ki, untuk kedepannya Ki, ini tabiatnya itu kering dan basah. Ini Zuhal Ki. Sabtu. Oh nggak mudeng dia suhal. Kalau Sulhan kita kenal Mas Sulhan. Ya, Kalau hitungan saya, semua waktu, setiap jam, setiap detik itu bagus semua. Tidak seperti itu. Nah, Pengalaman saya ketika diundang ke sana sini, hitungannya meleset, celaka. Misalnya? Kepala saya ketika ada acara, Saya mau tanya kepada sampean dapat ilmu hitungan itu dari mana? kita gadukan, kita cocokkan. kirain dari nenek moyang atau apa Ya, Bo. cuma
Berarti menerka-nerka. Bukan. Terus apa? Menebak. Ketika kita cocokkan Oh. dan ketika pas hari yang akan dilaksanakan, biasanya cocok seperti saya yang hitung. Ya itu nggak baik, kalau itu kan mencocokkan kebaikan diri sendiri. Yang jelas kalau ada pakemnya, itu ilmu falak atau apa. Nah ini menerka-nerka untuk diri sendiri. Kemarin katanya harus memberikan apa bang? Upeti dulu atau Iya. pajak? Nah, saya tidak meminta. Katanya naganya lagi tidur, itu kan ngarang. Gini mas, katanya lagi tidur. Kalian harus memberikan uang dulu. Uang muka kasar Ini aja, terus ya. kalau nggak kasih, ini naganya bangun terus nyaplok gitu. Sekarang apa? Naga. Mana? Itu Loh situ aja nggak percaya ada naga loh. kalau di dunia saya itu naga itu pagi-pagi biasanya itu jam 9 hari Minggu Dragon Ball. Goku tahu Yamcha kok deneng nakal. Yang jelas kalian mau Krilin. bikin acara apa? Krilin tahu gak Krilin Bulma? Saya mau bikin acara syukuran. Intinya sih syukuran untuk pribadi ya. Rasa syukur sudah diparingi malah selamat. Biasanya kan seperti itu. Ya iya. Ya, seperti mungkin biasa mengenal sedekah ya. Nah, Kan? itu. Sedekah bumi, Ya. sedekah laut, sedekah Laut. langit ada nggak? Ada Sedekahnya biasa di mana kalau langit? yang namanya Alam. yang ada di alam harus kita sedekahi. Ya. Ya itu bagus. Iya, Saya juga nggak melarang itu. saya pun mengajarkan pada setiap rakyat-rakyatku. Ki, kalau sedekah langit itu dilempar apa makanannya apa gimana? Ya tidak, Terus taruh saja. Ya ke bumi lah jadinya. Nanti kan ke atas carinya. Ya yang nyaman. Oh pakai lift ya? Kalau sedekah laut itu dilewat ke laut ya. Yang baik itu sedekah gini. Kita membuat makanan, nanti kita bagikan dan lalu kita berdoa. Itu masa ditaruh saja terus tali-talinya ke atas ya. itu mubah namanya. Mubah. Lebih baik kalau memang mau sedekah kasih makanan yang jelas-jelas saja ke Tetangga. rakyatnya kemarin itu yang disabilitas itu. Dia nggak bisa melihat. Saya lihat. Oh, ini saya mau tanya sama sampean. Sampean jadi lurah bisa tega ya? Tega bagaimana? 3 hari yang lalu saya melihat rakyatnya sampean itu benar-benar tersiksa. Sampean biarkan itu. Lurah model apa sih? Dibiarkan bagaimana? Loh, jalan sampai gini. Sebenarnya saya sudah mengarahkan, silakan datang tempat berobat. Saya sediakan Tapi bayar. Saya bayar sendiri. seikhlasnya. Itu bayar kan? Nah, kembali lagi, jika mereka bayar, saya langsung putarkan untuk kesejahteraan mereka juga. Kesejahteraan dalam bentuk apa itu? Kalau memang mau sejahtera, ini emasnya dikasih-kasihkan saja. Sudah. Bagi. Jika mas-masku ini dikasih ke mereka, ketika saya mendapat undangan, bagaimana? Sedangkan di kerajaan, kamu tahu sendiri, di kerajaan itu pakaiannya sangat bagus, mengkilat, bahkan mewah. Saya masuk sebagai lurah, tangan kosong. Wah, baru jadi lurah aja udah kayak gitu. Walaupun lurah, itu makhluk nomor 1. Si Tinggil Si Tinggil, Yang memilih. sendiri. saya mengajukan sendiri. Nih, ini lurah. Bukannya lurah itu di bawahnya Kademangan. Ya Di kan? sini tidak ada. Loh, buktinya kemarin katanya ada Demang pada itu datang. Tuh dibarin Demang ntar. Sabar, sabar. Iya, Aneh banget ini datang-datang bawa Itu perhiasan ada- banyak banget. ada yang ikut. Iya kak, kemarin nggak sebanyak ini. Nggak ada malah kemarin. Yang menagih janji kalian. Biasanya banyak makhluk-makhluk yang meminta izin. Setelah selesai, dia lupa. Ya, Makanya saya datang ke sini. Takutnya seperti itu. Kerugian
tidak hanya untuk Kilura. Ya, ini Warga-warga. Kilurah Doma, ininya yang pertama saya ke Setinggil lagi ini mau mengucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, saya menjaga silaturahmi dengan Kilurah Doma. Oma, Terus yang ketiga, saya mau minta izin kembali. Saya mau bikin syukuran kecil-kecilan, bakar-bakaran. Ini ikan, intinya ini kan makanan manusia yang kami makan sendiri. Ya nanti kita doakan. Nah, jangan seperti itu. Ya nanti tak Ya kasih. ditinggalin buat Kilura sama warga-warga. Kali ini Walaupun tidak memakan seperti seharinya kan bisa dimakan. Ya, tapi kan ya makanan di sana banyak, Bok. Belum juga banyak. Mau pesta di Setinggil. Bukan pesta, syukuran. Ya, itu cuma bakar-bakaran Bakar saja. sambil berdoa bareng-bareng. Masalah kemarin kalau sudah perangnya menang mau apa? Kasih upeti. Saya jujur, saya bingung nih mau kasih upeti apa, sedangkan saya tidak tahu masalah upeti dalam hal goib seperti itu. Jadi nanti kalau mau minta itu barang sitaan, saya nggak tahu ada di siapa. Nanti ya coba ditanya. Tidak sesuai perjanjian. Dengerin dulu, nanti saya tanyakan kepada makhluk yang ikut perang di sana. Coba upetinya ada di mana. Ditambah lagi kalian membuat acara seperti ini. Oh, kocok mas. Tuh, Mas, Sewa tempat itu. Matre banget. Masa kita boleh mas silaturahmi mas? Harus bayar tempat. Harus nyewa tempat. kalian membuat acara di sini. Warga saya harus saya geseri. Lah kita daripada kesini dan kita ke aula aja sih malah. Kilura kan kemarin juga mengetrik kita ya, kata Mas Iwan ya. Yang dikiranya kita Kalian ini- tidak mau jika acara kalian diganggu oleh warga-wargaku. Itu udah menjadi urusan. Saya sewa. saya tambahin. Logam apa ini? wis, Ini logam perak. Nah, nih tambah ini. Ibu Kertas nggak mau di. nggak mau. Ini mau nggak? Guna ini namanya uang. Kertas mau nggak? Tambahin lagi nih. Perak. Nah, Biasanya yang mengaji itu logamnya berwarna emas. ya justru ini nanti berubah menjadi emas. Ini lebih tinggi dari emas, ini berharga. Saking panasnya itu dulu ya di tempat. Kamu lihat ini gambar apa ini? Garuda. nih kalau di tempat saya benda seperti ini itu bisa untuk membeli emas. Itu di tempatmu. Kalau tempat saya, Apa? Tempat kamu apa? Gini siapa? Gini apa gini? Pamer gitu. kalian tidak melihat. Paling tidak seperti ini. Yang paling kecil tidak masalah. Iya Nanti kayak gini bakal dicuri nanti loh sama makhluk yang kemarin ngajak minum, ya, Tuan. Pamer nih gitu. Jangan itu, jangan. Ya gitu, pamer. Saya diajak makhluk itu. Kalah saya. Nih, Kilura seharusnya nggak boleh pamer kayak gini nih, nggak baik. Rakyat-rakyatnya di bawah yang pada kelaparan, nanti mereka pada nangis. Sedangkan mereka pada susah makan, Kilura malah dengan santainya memamerkan harta. Saya tidak memamerkan. Ya, Kilurah, saya nyempati janji nih untuk masalah upeti ya. Apa lagi? Saya mau panggilkan, nanti kamu bisa tanya langsung kepada yang ikut perang di situ, yang makhluknya sama di dunia kamu ya. Tambah lagi. Apa? Bawang sewang itu. Iwak, Bo. Seperti acaranya di sini kan. Ya nanti nanya dulu. Saya nggak tahu soalnya. Saya sudah kasih upeti uang, ini nggak mau. Silakan. Saya panggil Patih aja kok. Berarti Mas. Mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya masyarul arwahir rohaniyah. Kamu buat apa di sini? Assalamualaikum ya masyarul Harus jahat. dihitung. Assalamualaikum ya qadamul Nen, fatih Sasa. dharma bulung. Uhduru. Situ. Harus ada hitungannya. Jangan sembarangan.
Nantilah. Mas Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patih, mohon maaf saya panggil ke sini Patih. Saya mau bertanya. Ada apa? Masalah harta tinggalan perang Patih. Apakah ada Patih? Untuk apa kau menanyakan itu? Karena kemarin kan saya sudah berjanji sama ini Kilurah, makhluk yang ada di sini namanya Kilurah Patih. Karena kemarin waktu kita Minjem lokasinya suruh minggir. mau peperangan, kita mengungsikan ini siapa namanya? Doma. Kidoma sama rakyat-rakyatnya. Kidoma meminta sesuatu, katanya ini tempat kita, tempat Kidoma terus warganya. Maka mereka meminta upeti, yaitu harta perang Patih. Jadi sebelum itu, rakyat-rakyat di Sitinggil bergerak bukan karena kemauannya sendiri, seolah-olah seperti itu. Dan sedangkan kemarin seperti ini Patih, mohon maaf. Ini sedikit dimanipulasi oleh Kilurah Patih. Jadi begini, Mati, diam Lurah. Saya ceritakan dulu. Adanya pesta digelar di sini. Maka izin saya, biar bagaimanapun saya sebagai lurah dan juga manusia-manusia ini ketika berperang, saya ikut serta dalam peperangan mereka. Apa saja? Saya membakar menyan-menyan agar rakyat-rakyatku membantu mereka. Itu tidak sedikit. Bahkan wargaku yang mempunyai keahlian saya kirimkan. Jika mereka tidak dibantu, saya yakin kewalahan. Berapa wargamu yang kau kirim? 16. Itu warga pilihan. Ada juga saya. Di bagian mana? Mohon maaf. Walaupun saya seperti ini, saya sedikit mempunyai ilmu. Saya pun ikut serta dalam perang itu. Bahkan prajurit dari kerajaan mereka saya habisi. Langsung saya bunuh. Seberapa bagian kerajaan dari pasukan itu? Ada sekitar 2 saya habisin. Kalah langsung. Dan saya membuktikan saya membantu mereka. Di bagian mana kau ikut berperang? Di pinggiran. Pinggiran. Pasukan lawanmu dipimpin oleh siapa? Tirco. Ya. Ya, Tirco itu. Tirco memang ahli sekali. Tapi saya kalahkan Tirco. Jurusin bala. Dia yang memegang tongkat. Saya patahkan bawahnya. Bahkan wargaku ikut serta membantu. Itulah bentuk dari kekompakan. Iya. Di sini. Terima kasih. Iya. Ya sudah sewajarnya mereka memberikan upeti kepada saya. Karena mereka dari awal sudah berjanji jika memenangkan pastinya banyak mendapat harta. Tidak banyak, hanya sedikit. Itu pun saya bagikan kepada warga-warga untuk kesejahteraan. Bukankah itu bertujuan bagus? Pati siapa namanya? Patih Dharma Wulung. Pati Dharma Wulung. Sudah. Masa kau lagi? Sedangkan saya menyarankan kepada mereka ketika berperang, saya hitungkan hari yang tepat. Nah, ketika naganya sedang tidur. Naga siapa itu? Hitungan itu. Itu hari. Iya. Tidur ketika naganya tidur, mereka akan berjalan dengan mulus. Nah, saya menghitung dengan pas. Buktinya mereka menang. Hitungan saya berhasil. Berarti menangnya mereka itu karena bantuan saya. Dan tidak ada naga yang mengganggu. Tidak ada naga yang mengganggu. Karena naga itu sedang. Bahkan naganya saya racunin.
demi kalian. Katanya tadi naganya lagi tidur. Makanya tidur. Saya hitung, baru tidur. Saya kasih racun, biar peperangan kalian berjalan dengan lancar seperti Baik, Bang. itu. Baik. Iya, Dirjo itu yang saya kalahkan. Dirjo. Ya. Begini, Kilurah, Doma. Adanya mereka datang dan menemuimu, menyampaikan kabar bahwa di Sitinggil ada perang. Itu adalah sebuah kebaikan. Iya, karena tidak sedikit mereka yang berperang tanpa memilihkan warga sekitar. Dan yang kedua, dengan adanya kami memengarangi pasukan Mawasewu, itu sama saja kami membantu desa Sitinggil untuk menemui titik aman. Karena bisa saja pasukan Mawasewu yang berpesta di tempatmu itu justru tidak peduli dengan warga di sekitarmu. Bahkan mereka bisa saja keji terhadap mereka. Apakah kebaikan mereka masih perlu kau mintai imbalan-imbalan hanya sekedar memuaskan nafsumu? Mas, ini siapa, Mas? Sesuai janji mereka. Kamu disuruh jagain anak malah di sini. Siapa ini, Mas? Kenapa kau datang ke sini? Anakmu nangis. Itu sudah menjadi tugasmu. Bagaimana kau ini, Mas? Saya hanya menagih janji. Nanti saya juga pulang. Harta saja yang kau pikirkan. Mohon maaf. Semuanya. Siapa jenengan? Saya istrinya, Doma. Oh, bojone. Tidak usah menyenggol-nyenggol istriku. Ya, saya kan cuma nanya. Kenapa kau datang ke sini? Nanti jika mereka sudah kasih, saya pulang. Buat apa harta banyak-banyak? Nah, Kau lihat sendiri. Rakyat kita kekurangan. Kau makan harta itu kan? Sedikit. bos. Itu juga. Katanya Kamu juga mendapatkan apa yang saya dapatkan. Tapi baju saja tidak kau belikan. Nanti jika kau sudah beres mengurus anak, saya belikan yang bagus. Pulang. Anakku terus. marahin di. Kau tidak lihat sendiri. Saya sedang berunding. Mohon ampun. Maafkan istri saya. Memang seperti ini. Jadi seperti itu. Kalau Pulang. pulang bagaimana? Mereka belum Anakmu nangis. Itu urusanmu, tanggung jawabmu. Pulang. Hei, Mana mas? Warti. Kau yang sopan, jaga sopan santunmu. Marti. Bagaimana? Apakah urusan kita selesai? Nah, belum. Mana yang mereka janjikan? Bukanlah sudah memenangkan. Tentunya mendapatkan banyak rampasan. Yang kami dapatkan banyak. Itu jika kami mau mengambilnya. Nah, tetapi kita memang memenangkan peperangan. Bukan berarti lawan kita sudah tiada. Bahkan justru lawan kita, pasukan Mawasewu, sekarang menjadi bagian dari kita. Tandanya untuk apa kami merampas harta mereka? Mohon maaf Tuan, saya potong. Tuan tidak usah mengasih harta lagi. Suami saya Mereka hanya sesuai dengan janji mereka. sudah tua, mata harta, mata keranjang. Anaknya diurusin. Mata keranjang bagaimana? Itu janda, kau goda-goda ingat? Mereka janda-janda yang mendekat padaku. Iya. Bahkan saya tidak. Malu raya ya. Apakah saya harus tetap di sini? Bagaimana nih, Patih? Pulang aja. Kau serius atau tidak untuk membahas masalah ini?
Saya serius. Suami saya. Saya hanya Ini udah lama. mencoba Jadi sih. mereka janjinya sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Seperti yang saya katakan, kami memang memenangkan peperangan, akan tetapi bukan berarti lawan kami sudah tiada. Justru lawan kami yang kami menangkan itu sekarang menjadi bagian dari kami. Lantas apa baiknya jika kami mengambil harta mereka sedangkan mereka bagian dari kami? Janji tetaplah janji, Patih. Yang kau untungkan itu siapa jika saya memberikan kepadamu? Oh maaf. Yang diuntungkan Tapi warga-warga suami yang saya sini. tadi sudah banyak. Saya lihat pun begitu. Kemarin saja dia mendapatkan harta banyak dari pesta. Tapi Pesta. pesta apa? Kamu tidak usah mencari harta lagi. Kau tidak usah membahas harta di sini. Kau tidak tahu apa-apa. Kau yang sopan di depan Patih. Saya izin Pati, anak saya menangis. Nanti Pulang saya saja, mau pulang. dikasih Pati. Pesta apa mas? Pulang. Awas kau. Apa yang akan dilakukan, Pati? Tanggung jawabmu mengurus kamu. Pati, apa yang akan dilakukan, Pati? Apa ini? Jelaskan. Apa ini, Patih? Jelaskan apa yang kau tutup-tutupi. Tidak ada yang saya tutupi. Saya tidak boleh. Itu biasa istriku. Jika tidak... Apa ini, Patih? Jelaskan. Tolong turunkan ini, Patih. Jelaskan. Jelaskan apa? Tidak usah didengarkan. Atau jelaskan. Patih. Baiklah. Atau jelaskan. Iya. Tolong turunkan. Baiklah, saya jelaskan. Istri saya meminta jatah seperti itu. Biasa, seorang istri jika belum dijatah. Bukan tentang itu. Tentang apa? Ya. Anak saya baru 2. Bukan tentang itu. Suruh jelasin aja. Jelasin apa? Saya tidak mengerti. Tadi itu istrimu bilang loh. Iya, baiklah, balik. Ya, Patih. Anak saya lagi. Jelaskan. Iya, mengenai canda, saya tidak bermain. Bukan. Yang lain, Saya yang saya Patih. setia dengan istri. Jelaskan. Jangan membuatku marah. Baiklah. Ajar Pak ya. Kau jelaskan kepada mereka apa yang sebenarnya kau lakukan. Baiklah. Iya, baiklah. Jelasin lur. Sabar, saya jelaskan, sabar. Saya akan bersabar jika kau langsung kepada intinya. Yang diucapkan istriku. Memang. Kau dapatkan dari mana mas ini? Mas ini. Ini dari upeti warga. Saya tidak percaya. Warga tidak sebanyak dari harta yang kau miliki ini. Jikapun mereka memiliki banyak, saya yakin tidak sebanyak ini. Ayo, dari mana yuk? Ini. Dan saya pun pernah melihat dirimu tidak mengenakan ini. Hanya dalam waktu singkat kau mendapatkan harta sebanyak ini. Ini tabunganku. Yang benar lu. Ini tabunganku. Tadi istri kamu bilang apa? Ingin bagian tubuh mana yang kau potong? Anak saya baru 2, jangan seperti itu. Telinga. Telinga baik telinga. Mulutmu itu yang lebar. Carimu. Bet. Itu saja. Ya, baiklah. Atau perlu saya langsung membongkar dirimu. Baiklah.
Saya ceritakan. Kata-katanya banget, Dik. Ceritakan kepada mereka. Baiklah. Baiklah. Jadi seperti ini. Saya sebagai lurah yang memegang kekuasa di Setinggil. Memang dari pihak kawan kalian juga meminta itu. Lawan kami siapa? Mas Ewu menamaimu. Dia menyuruh yang menggelar pesta. Dia datang padaku akan mengadakan pesta. Yang memang mereka mengasih sedikit hartanya untukku. Bukan itu. Bahkan dia meminta izin kepadamu itu. Kau tidak mengenakan ini sebelumnya. Ya, memang dia mungkin saja meminta izin kepadamu. Tapi setelah kejadian itu, kau tidak mengenakan emas ini. Kau mengenakan emas ini setelah sebuah kejadian. Ngaku saja, Lurah. Kejadian apa itu yang membuatmu tiba-tiba menjadi kaya? Tapi saya meminta maaf, jangan bunuh saya. Pencelas baik Jangan kesuwen. bunuh saya. Pencelas Iya. Jadi, apa mulutmu kurang lebar untuk berbicara? Sehingga saya akan lebarkan lagi. Baiklah. Jadi, dari Mawas Sewu, ada yang bertanya padaku. Saya ceritakan. Bertanya tentang apa? Tentang kesiapan kalian untuk berperang terhadap mereka. Yang kau jawab, saya jawab, di malam ini kalian belum siap, tapi saya hanya mengatakan seperti itu. Dan kau menunjukkan di mana benteng kami. Ya saya dipaksa dan ditukar dengan perhiasan ini. Maaf Fatih. Dan pikiran saya mendapat perhiasan ini, saya akan bagikan. Berarti kamu mengelabui Babai sama itu ya pangeran ya? Wah? Kenapa dibuang? Jika kau meminta hadiah dari kami, jika masih mau, akan saya berikan saat ini juga. Cukup. Ya, Gimana? Lurah kan bener. Berarti kamu Kilurah, kamu telah mengelabui itu Misbah sama pangeran. Oh, ikut serta dalam menyelundupkan minuman keras kan? Yang ngabarin Sandepo kayaknya itu. Iya Pak, tapi Dia dia juga itu tempat loh. kita loh, pos itu. Iya, tapi kan dia juga membantu Bang. Pinter banget triknya kok. Saya ingat Fatih. saya dipaksa. Tiba-tiba ada makhluk datang ke benteng, padahal tidak ada satupun makhluk yang tahu. Ya betul. Kecuali Kamu yang kasih tahu kan? Sandai pungkuk Mas pas rek. Sandepo ya. Oh iya, ini. saya Bapak juga bilang ini membantu. Baiklah. Ini bermuka dua Mas. Baiklah. Baiklah. Menyap kowe kon menyap. Ya baiklah. Ngeyel. Baiklah, saya mengaku. Baiklah. Begini, pukulan itu tadi Hadiahnya. hadiah. Tapi jika kau merasa kau masih rugi, akan saya beri lagi. Ini lebih dari cukup. Berarti hitungan saya meleset. Meleset apa hitungan. Naganya nggak tidur. Naganya Betul. kena racun itu. Gitu mah. Saya sempat simpatik padamu.
Tapi setelah kejadian ini, maaf saja jika saya memberi hadiahmu lebih. Ya, sekali lagi saya minta maaf. Mohon kepadaku. Saya meminta maaf. Bukan kepadaku, Saya meminta maaf. bukan pada saya. Saya minta maaf. Bukan kepadaku. Minta ke siapa? Kau orang baik atau bukan? Adanya saya jadi lurah, dipilih jadi lurah. Katanya milih sendiri, minta rakyatmu, minta maaf. Jika kau merasa orang yang baik, orang yang tahu hal baik dan buruk, tentunya kau merasa bersalah kepada dia yang kau salahi. Tuhanmu kau melakukan itu, imbasnya adalah mencegah kebaikan. Sedangkan Tuhan meminta agar kita untuk menegakkan kebaikan. Kau bertantangan dengannya. Sekarang kau tahu kepada siapa kau harus minta maaf. Pada patungku. Wow, Patung. Kau menyembah patung? Iya. Semua warga-warga menyembah patung. patung apa? Sayang sekali kau berharap kepada makhluk, kepada benda yang sejatinya benda itu tidak mau memenuhi harapannya sendiri. Tapi jika saya menyembah patung itu, pasti kita mendapat keuntungan. Apa? Semuanya sehat. Wah, bohong lah. Kau katakan sehat? Iya. Kau yakin kesehatan itu datangnya dari patung? Ya memang yang saya jalani seperti itu. Jikalau rakyatmu mendapatkan kesehatan dari patung, lantas kenapa patung itu sekarang masih lumpuh? Sehat apa warganya banyak yang disabilitas kok. Itu jika warganya sehat. Kenyataannya Sudah lurahnya gitu, warganya pada sakit, menyembah patung. Nah, kasihan banget warganya dipimpin oleh kau menyembah benda yang sejatinya tidak mampu memenuhi harapannya sendiri. Jangankan untuk memberikan kepadamu. Apalagi untuk memenuhi harapanmu. Bahkan kau lebih mulia dari patung itu. Patung itu tidak bisa menggerakkan badannya sendiri sehingga berpindah tempat. Sampai patung itu meminta tolong kepadamu agar kau mau memindahkannya. Apakah Tuhan meminta tolong kepada hambanya? yo. Apakah kau memandikan patung? Dia membersihkan. Kurang lebih seperti itu. Apakah Tuhanmu itu Perlu tidak mampu membersihkan badannya sendiri? Dan yang kedua, apakah Tuhanmu itu tidaklah suci sehingga dia meminta untuk dimandikan? Nah, betul. Jadi saya tanya apakah Tuhanmu memiliki aturan terhadapmu, sedangkan dia sendiri tidak mampu untuk berbicara. Itulah alasan kenapa dirimu dan wargamu untuk tempat si tinggi yang seluas ini tidaklah maju. Itu karena pikiranmu hanya terbatas terhadap patung itu saja. Sudah harta lagi. Jika kau mau, ikutilah sebagian dari pasukan Mawasewu yang sekarang sejatinya sudah tahu kebenaran yang sejati. Apakah mereka tidak marah padaku?
Seharusnya kami yang marah padamu. Kenapa kau takut kepada mereka, sedangkan yang kau salah itu adalah kami dan Tuhanmu itu. Mereka sudah mengasihi padaku, tapi mereka kalah. Itu tandanya mereka yang lemah. Kecurangan apapun itu bakal kalah sama ada beneran. Allah. Kemana? Kau ingin wargamu maju? Apakah masih bersikap kau untuk menyembah patung? Baiklah. Nanti saya bicarakan kepada warga-wargaku. Tanyakan pada wargamu. Baiklah. Jika bersedia, Patih datang ke depan wargaku. Saat ini juga bisa membantu menjelaskan. Apakah Patih bisa? Jika saya meminta hadiah kepadamu, bagaimana? Patih lihat sendiri. Warga, tapi kau meminta mulutku untuk berbicara. Tapi kami tidak punya apa-apa. Begitu sudah dengan mereka yang tadi dibuang. Itu untuk pelajaran dirimu. Untuk penghargaan tidak selamanya harus berupa materi. Mengerti? Iya. Tapi saya minta tolong. Bantu saya menjelaskan. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di luar dugaan kami ya. Ternyata ini membuktikan yang namanya kesalahan mau ditutupin seberapa kuat pun akan terbongkar juga teman-teman. Ini memang pelajaran untuk kita ya. Bahwasanya harta itu bukan segalanya teman-teman. Terkadang kita sering dibutakan oleh harta. Sedangkan kita tidak pernah memikirkan masa depan kita di akhirat nanti. Oke, kita lanjut bakar-bakar saja lah. Biarkan Kilurah Doma bersama Patih untuk insya Allah menunjukkan kebenaran kepada warga-warga dari Lurah Doma itu yang sekarang menyembah sebuah berhala ya. Ya, lanjutkan, Mbak. Masuk dulu aja, Mbak.